Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, di sebuah desa yang penuh semangat, sekelompok sahabat kembali dari petualangan besar mereka. Mereka telah melakukan hal-hal luar biasa, membantu orang-orang yang sakit, memberikan harapan kepada yang putus asa, dan menghadirkan perubahan dimanapun mereka pergi. Wajah mereka berseri-seri dengan kegembiraan, bangga akan pencapaian mereka dan dampak positif yang mereka bawa. Namun, saat mereka berkumpul bersama untuk berbagi kisah, seseorang dari kelompok itu mengingatkan semua orang bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang telah mereka capai,
tetapi tentang arti yang lebih dalam, bahwa hidup mereka terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan sesaat. Kita melihat kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Mereka diberikan otoritas untuk mengusir setan, sebuah tanda dari kerajaan Allah yang telah hadir di dunia melalui Yesus. Peristiwa ini mencerminkan betapa besarnya kuasa Tuhan yang beroperasi melalui Yesus dan orang-orang yang diutus oleh-Nya. Namun, Yesus menekankan bahwa yang lebih penting bukanlah mukjizat-mukjizat atau keajaiban, tetapi keselamatan dan relasi yang mereka miliki dengan Allah. Yesus memberikan perspektif eskatologis yang lebih mendalam. Kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada kemenangan atas kekuatan jahat di dunia ini, tetapi pada jaminan keselamatan kekal di surga. Keselamatan inilah yang merupakan hadiah terbesar, hasil dari iman dan persekutuan dengan Tuhan yang tidak bisa diambil oleh kuasa dunia manapun. Yesus juga menyebutkan bahwa segala hal telah disembunyikan dari orang-orang bijak dan pandai, tetapi diungkapkan kepada orang-orang kecil, yang di sini melambangkan para murid-Nya. Ini menunjukkan prinsip kerajaan Allah yang terbalik dari nilai-nilai dunia. Orang-orang kecil, rendah hati, dan terbuka pada kebenaran Allah, diberkati dengan pengetahuan dan pewahyuan ilahi. Sedangkan orang-orang yang mengandalkan kebijaksanaan duniawi seringkali terhalang dari pengenalan akan Allah. Di sini kita melihat bagaimana Yesus mengutus murid-murid-Nya untuk melanjutkan misinya dalam pewartaan kerajaan Allah. Pewartaan Injil bukan hanya tugas para murid pada zaman itu, tetapi menjadi tugas bagi seluruh gereja, termasuk kita saat ini. Kuasa yang diterima murid-murid juga merupakan gambaran dari peran Roh Kudus yang terus aktif di dalam gereja dan misi keselamatan hingga hari ini. Pewartaan Injil tidak hanya sebatas pada khotbah atau kata-kata, tetapi terwujud dalam kehidupan nyata yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan kuasa Tuhan. Misi gereja dalam dunia modern adalah meneruskan pewartaan ini, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan cinta kasih, keadilan, dan pembebasan bagi orang-orang miskin dan tertindas, sebagaimana diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat beriman kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan hanya karena kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup ini,
tetapi karena kita telah dipilih oleh Tuhan dan nama kita tertulis di surga. Ini menjadi pengingat bahwa di tengah tantangan hidup modern seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan sosial, dan krisis spiritual, fokus kita harus tetap pada kerajaan Allah dan keselamatan yang dijanjikannya. Dalam tugas kita sebagai umat Kristiani, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi saksi sukacita Injil melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus, sambil mengarahkan pandangan kita kepada tujuan akhir kita, yaitu kehidupan kekal bersamanya. Berbahagialah kita karena nama kita tercatat di surga. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri dan segala kesibukan yang ada untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa raga, sehingga kami mampu menemukan kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu, agar kami pun mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati, kini dan selamanya. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.